Nggak cuma kata-katanya, tapi kita lihat ekspresinya, kita lihat makna yang tersembunyi di balik kata itu, kita juga lihat konteksnya, kita juga bisa merasakan emosi yang dia sampaikan, itu namanya mendengarkan. Kita semua pasti punya orang yang berarti dalam hidup kita. Entah itu sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita, dan sebagaimana kita ketahui, yang namanya hidup itu pasti ada aja masalahnya. Dan ada aja sebuah momen ketika kita ngelihat orang yang kita cintai itu sedang ngerasa sedih. Sebagai orang yang mencintai dia, tentunya kan kita sebagai manusia yang penuh empati, kita juga ngerasa sedih ya. Dan kita pasti pengen banget ngebantu dia untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sedihnya. Dan cara paling sederhana untuk meredakan rasa sedih dari orang yang kita cintai itu adalah kita menjadi pendengar yang baik, iya kan? Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas soal gimana caranya menjadi pendengar yang baik. Oke, pertama-tama kita mulai dari istilahnya, pendengar. Dalam bahasa Indonesia itu asal katanya dengar. Imbuhan pe di awalnya itu adalah orang yang mendengar. Maknanya kan gitu ya. Nah, secara bahasa, aktivitas dengar ini itu ada dua kata yang terkesan mirip, tapi sebetulnya maknanya berbeda jauh sekali. Ada yang disebut mendengar, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya hearing. Ada juga yang disebut mendengarkan, atau kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan listening. Mendengar dan mendengarkan, hearing dan listening. Terdengar mirip, tapi sebetulnya beda banget maknanya. Kita mulai dari yang hearing dulu, yang mendengar dulu. Nah, mendengar atau hearing adalah ketika gelombang suara menyentuh gelendang telinga sehingga pikiran kita itu bisa menerima suara. Itu definisi dari mendengar, dari hearing. Jadi itu hanyalah aktivitas biologis ketika gelombang suara nyampe ke gendang telinga. Sehingga ya contohnya kalian lagi nonton video ini dan bisa mendengar suara saya ngomong dari tadi. Itu udah pasti kalian mendengar. Mendengar ini mudah banget selama kita masih punya telinga, masih berfungsi dengan baik, pikiran kita masih bisa mempersepsikan suara, ya maka hampir semua orang itu pasti bisa mendengar. Beda jauh dengan mendengarkan atau listening. Listening ini adalah proses aktif, lebih dari sekedar menerima suara, tapi kita juga memaknai pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nggak cuma kata-katanya, tapi kita lihat ekspresinya, kita lihat makna yang tersembunyi di balik kata itu, kita juga lihat konteksnya, kita juga bisa merasakan emosi yang dia sampaikan, itu namanya mendengarkan. Itu namanya listening. Jadi perbedaannya itu adalah kalau misalnya listening atau mendengarkan itu adalah aktivitas yang aktif. Kita butuh tenaga, butuh usaha keras untuk memaknai pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Beda sama hearing atau mendengar. Ya analoginya ketika kalian nonton video ini deh. Kalau misalnya kalian nontonnya ya sambil diputar aja, nggak dilihat videonya, digeletakin aja HP-nya sambil ngapain gitu ya. Sambil balas chatting, sambil nonton TV, sambil makan atau apa gitu. Ya itu mungkin kalian cuma mendengar, cuma hearing. Tapi ya ketika kalian nontonnya fokus, betul-betul dilihat, betul-betul dimaknai pesan yang saya sampaikan itu maksudnya apa, itu namanya listening. Kan ketika orang lain curhat kepada kita, beda banget rasanya ketika lawan curhat kita tuh cuma iya, ho-oh, atau dengerinnya sambil main HP, atau dengerin tapi pikirannya kemana-mana. Itu kan kita bisa ngerasain ya. Beda banget ceritanya kalau misalnya kita curhat dengan orang yang dia tuh betul-betul perhatian sama kita. Dia betul-betul fokus, ngerespon apa yang kita sampaikan, matanya selalu melihat kita, itu kita akan ngerasa seneng, kita akan ngerasa nyaman, kita akan ngerasa pengen cerita terus kepada dia, sehingga masalah yang kita alami mungkin akan sedikit berkurang, paling enggak. Nah, jadi definisi ini dulu yang perlu kita maknai, perbedaan mendengar atau hearing dan mendengarkan atau listening. Kalau misalnya kita udah paham, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana caranya kita melakukan mendengarkan, melakukan listening yang efektif sehingga orang itu nyaman sama kita. Tadi mungkin udah sedikit saya singgung, tapi kita bahas lebih dalam lagi. Ada 7 cara yang bisa kita lakukan supaya kita
bisa melakukan listening dengan efektif. Pertama, disebutnya attentiveness, perhatian kita. Jadi, ketika ada orang lain yang lagi curhat sama kita harus memberikan atensi, perhatian penuh kepada orang itu. Kita harus benar-benar serius memperhatikan dia. Jangan sampai pikiran kita itu kemana-mana, tengok kanan kiri, mikirin masalah di rumah. Nanti dulu, kita ini sedang lagi jadi pendengar yang baik. Kita lagi dicurhatin. Kalau kita mau menghargai dia, fokus ke dia. Lupakan dulu urusan-urusan kita, tuangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dia. Nomor 2 adalah nonverbal, bahasa tubuh. Jadi ketika ada orang yang ngomong sama kita, curhat sama kita harus menunjukkan bahasa tubuh yang menandakan bahwa kita tertarik sama dia. Kita tertarik sama apa yang sedang dia sampaikan. Gimana sih bahasa tubuhnya? Pertama adalah posisi tubuh. Ketika ngobrol sama orang lain, menghadap ke dia. Ketika saya syuting video ini, saya ngadep kamera. Karena saya lagi ngomong sama kamu. Iya kan? Jangan sampai ketika orang lagi ngomong sama kita, lagi curhat sama kita, posisi duduk kita malah miring sambil main HP, apalagi gitu ya. Kan nggak enak kan kalau misalnya kayak gini. Jadi ya yang paling mendasar itu adalah posisi tubuh kita sedapat mungkin kita lurus menghadap lawan bicara kita. Setelah itu yang nggak kalah penting adalah kontak mata. Ketika orang lain lagi berbicara, usahakan kita tatap matanya. Mungkin sebagian orang ada yang nggak nyaman deh kalau ngelihat mata orang gitu kan, karena orang bilang mata itu adalah jendela hati gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mata orang tuh kayak gimana gitu, kayak gak nyaman gitu kan. Ya sekali lagi saya tekankan, sebaiknya kita perhatiin aja matanya, tatap aja dengan berani tanpa ragu supaya dia betul-betul ngerasa dihargai. Tapi kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman banget, itu saya ada tipsnya. Kalau misalnya kalian ngelihat mata orang tuh nggak kuat, lihat dahinya aja. Supaya dia tuh minimal paling tidak ngerasa lagi kita dengarkan. Ngerasa kita lagi fokus ke dia. Itu mungkin bisa meredakan sedikit rasa tidak nyaman gitu ya ketika ngelihat mata orang. Tapi apapun itu, intinya bahasa tubuh kita mesti kita tunjukkan yang baik. Posisi tubuh menghadap ke dia, kontak mata kita pertahankan, dan yang gak kalah penting adalah bahasa tubuh yang terbuka. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan orang lain, bahasa tubuh kita tuh kayak gini, kayak sambil mengevaluasi, kayak lagi menghakimi, kayak lagi ngejudge gitu ya. Kita kayak gini, apalagi sambil ngedongak kayak gini gitu ya, kayak orang songong gitu ya, kayak orang nantangin. Itu jangan kayak gitu. Bahasa tubuh yang baik ketika kita mendengarkan orang lain adalah postur terbuka. Jangan menjelangkan tangan, kita fokus memperhatikan apa yang sedang dia sampaikan, supaya dia lebih nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Nomor 3 yang mesti kita lakukan itu adalah jangan memotong pembicaraan. Dan nomor 4 itu adalah klarifikasi. Ini penjelasannya saya satukan supaya tidak menimbulkan mispersepsi gitu ya. Karena gini, saya tuh sering banget ketika lagi nonton YouTube, nonton podcast, itu ada aja netizen yang komen, "Oh ini hostnya dengerin dong, jangan motong pembicaraan." Padahal ya kalau saya lihat videonya, saya tonton videonya, itu hostnya ya baik-baik aja. Dia dalam tanda petik memotong pembicaraan tuh di konteks yang tepat. Bukan terus ngalihin perhatian, ngalihin topik pembicaraan, dan mencegah lawan bicaranya ngomongin apa yang dia pengenin. Jadi motong pembicaraan itu tuh lebih dari sekedar ya motong gitu ya. Lebih dari sekedar menghentikan. Karena yang nomor 4 tadi itu adalah klarifikasi. Maksudnya klarifikasi itu adalah ketika lawan bicara kita itu menyampaikan pesan yang kurang kita pahami, yang kita agak ambigu, itu kita boleh mengajukan pertanyaan. Kita boleh memparafrase, mengucapkan ulang apa yang dia sampaikan dengan bahasa kita untuk memastikan apa yang kita pahami itu udah tepat atau belum. Karena ya balik lagi, definisinya mendengarkan itu adalah proses aktif ya. Aktif di sini tuh kita bukan cuma diem, dengerin, iya, nggak kayak gitu. Tapi ya kita membalas pesannya dia, kita merespon apa yang dia sampaikan dengan pertanyaan gitu.
kita pastiin pemahaman kita sama dengan dia, itu juga mendengarkan, itu juga listening. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa setiap orang ngomong itu harus kita dengerin sampai habis, sampai tuntas baru kita nanya. Ya enggak gitu ya. Ini bukan acara seminar ya. Dengerin dulu pembicara ngomong, baru nanti di sesi akhir udah tanya jawab. Enggak gitu konsepnya. Ketika kita dalam komunikasi interpersonal, satu lawan satu, setiap orang itu punya hak yang sama untuk berbicara, menyampaikan pesan. Karena komunikasinya dua arah, tektokan, gitu kan. Jadi ya kembali ke nomor 3, memotong pembicaraan, dan nomor 4, klarifikasi tadi. Intinya adalah yang dimaksud memotong pembicaraan itu adalah kita itu menghentikan lawan bicara untuk menyampaikan pesan yang dia sampaikan. Malah kita alihin ke topik yang lain. Kita nggak mau dengerin dia ngomongin itu. Kita nggak mau dengerin dia cerita masalahnya. Masalah hidup gua aja udah banyak, ngapain dengerin masalah orang lain misalnya. Nah itu baru namanya memotong pembicaraan. Itu barulah adalah konsep memotong pembicaraan yang salah. Dan yang gak kalah penting adalah ketika kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, itu kita juga perlu ngelakuin nomor 4, klarifikasi. Kita harus betul-betul memastikan bahwa setiap yang dia sampaikan itu kita juga paham. Kita ngerti maknanya. Kita ikut merasakan apa yang dia rasakan. Dan ya kalian boleh ngerespon apa yang dia sampaikan. Contohnya adalah parafrase. Kita ucapkan ulang apa yang dia sampaikan dengan bahasa kita. Contoh, misalnya lawan bicaramu itu dia lagi curhat ke kamu karena dia sedih habis diputusin sama pacarnya karena pacarnya selingkuh. Katakanlah seperti itu. Nah, coba kita parafrase curhatannya. Dia curhat panjang lebar gitu ya. Jadi pacarku begini begitu Bu Gono, dia tiap hari jalan sama ini sama Ono, chatting sini sana bla bla bla, akhirnya dia mutusin aku bla 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 gitu ya. Nah, kita parafrase. Oh, jadi intinya pacarmu itu memang dari awal itu udah ada tanda-tanda gitu ya. Dia balas chat lama, kamu lihat HP-nya sering chattingan sama orang lain, bahkan kamu juga sering lihat dia jalan sama orang lain, dan akhirnya dia mutusin kamu. Gitu ya maksudnya. Terus lawan bicara kita akan jawab, iya maksudnya gitu. Nah, itu juga termasuk mendengarkan. Itu juga termasuk klarifikasi. Jadi ya ini juga penting, jangan sampai ketika orang lain curhat, kita cuma diem, iya, tapi ya kita nggak ngerti apa yang dia sampaikan. Malah makin kacau kalau kayak gitu, iya kan? Terus lanjut, nomor 5 adalah empati. Ya mungkin ini kalian udah tahu ya. Jadi intinya empati itu kita betul-betul merasakan apa yang dia rasakan. Balik lagi deh ke contoh tadi, ketika lawan bicara kita curhat habis diputusin pacarnya. Nah, empati itu adalah ketika kita betul-betul ya merasakan, kita betul-betul ngerti kenapa dia sedih. Kita mencoba menangkap seberapa dekat sih dia dengan mantan pacarnya itu, sehingga dia tuh ngerasa sebegitu sedihnya pas lagi diputusin. Jangan sampai ketika kita dengerin curhatan orang lain karena dia diputusin pacarnya, terus dalam hati tuh kita kayak, ini mah cuma cinta-cintaan remaja, cinta monyet, baru juga 6 bulan pacaran, masa gitu aja sedih. Nah jangan kayak gitu. Jadi ya intinya kalau misalnya kita mau berempati, kita tuh betul-betul nangkep gitu pesan emosi yang dia sampaikan, sehingga kita juga ikut bisa merasakan apa yang dia rasakan. Nomor 6 adalah jangan cepat-cepat menghakimi, jangan buru-buru untuk ngejudge. Jadi intinya ketika kita mendengarkan orang lain, kita juga mesti gali informasi dulu selengkap-lengkapnya. Jangan buru-buru bikin kesimpulan yang bikin lawan bicara kita itu nggak nyaman. Balik lagi ke contoh tadi, lawan bicara kita curhat diputusin pacarnya, ya kita jangan langsung buru-buru ngejudge. Tuh cowok nggak bener itu. Ya bagus lah, alhamdulillah kamu diputusin. Udah ketahuan kan dia sosok aslinya kayak gimana. Emang pria hidung belang itu misalnya. Ya jangan kayak gitu ya. Tapi kita dengerin dulu. Kita biarin dia menjelaskan selengkap mungkin sampai tuntas seberapa jauh hubungan dia dengan pasangannya, dengan mantan pacarnya, apa yang terjadi, kenapa dia selingkuh, sehingga nanti di akhir pembicaraan kita tuh bisa membuat kesimpulan yang utuh, bukan cuma ngejudge di awal tanpa ada dasar yang jelas. Hanya berdasarkan asumsi kita, pengalaman kita. Karena kan ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita kan mesti masuk ke dunianya dia kan. Bukan menghakimi dengan pikiran kita sendiri. Tapi kita lagi ngomongin orang lain. Kita lagi ngomongin bagaimana dia berpersepsi, bukan persepsi kita. Terakhir, yang nomor 7 itu adalah kita harus menyampaikan feedback.
Jadi setelah dia udah selesai curhatnya, dia udah ceritain semua masalah yang dia hadapi, kita respon, kita sampaikan feedback. Setelah mendengarkan dengan lengkap, kita sampaikan menurut kita gimana, sebaiknya gimana, kita juga ngerti apa yang dia sampaikan, dan mungkin di akhir curhat ya kita bisa ngasih solusi. Meskipun curhat itu nggak harus ada solusinya ya, tapi kalau misalnya kita udah dengerin dengan lengkap, dengan detail, dengan jelas, ya kita bisa bantu dia dengan solusi. Solusi kita tuh akan lebih akurat, akan lebih diterima oleh dia. Kalau misalnya kita udah melakukan listening, mendengarkan ini dengan utuh. Bukan cuma 3 menit, 5 menit dengerin terus, oh ya udah putusin aja, oh ya udah biarin aja. Oh ya udah carilah cowok yang lain, masih banyak kok ikan di laut. Nah itu kan yang salah. Jadi ya itu demikian untuk pembahasan mengenai listening atau mendengarkan ini. Semoga setiap ada orang yang curhat sama kita, yang cerita sama kita, kita selalu bersedia, selalu siap untuk jadi pendengar yang baik. Karena percayalah bahwa mendengarkan atau listening ini tuh sangat meaningful ya, sangat bermakna. Ya bisa dibilang ini adalah pertolongan pertama lah yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kita cintai ketika menghadapi masalah. Dan saya pikir kalau misalnya kita semua bisa menjadi pendengar yang baik, ya dunia ini akan damai gitu ya. Mungkin akan berkurang pesat orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Jadi ya demikian, semoga bermanfaat dan jadilah pendengar yang baik, minimal untuk orang-orang yang kita cintai. Bye-bye.